Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila dengan NIM 230913574. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Mekanisme Toksisitas Kadmium terhadap Fungsi Hepatorenal dan Aktivitas Enzim Antioksidan pada kadal Subordo Lacertilia. Nah, yang pertama ialah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme toksisitas kadmium terhadap fungsi hepatorenal, aktivitas enzim antioksidan, dan stres oksidatif pada kadal melalui metode studi literatur. Data yang diperoleh nantinya akan berupa artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Parameter yang dianalisis meliputi fungsi hati yang ditunjukkan oleh biomarker alanin aminotransferase atau ALT dan aspartat aminotransferase atau AST. Nah, fungsi ginjal yang ditunjukkan oleh kadar kreatinin dan ureum serta aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida dismutase atau SOD, katalase atau CAT, dan glutathione preoksidase atau GPX. Hasil kajian menunjukkan bahwa kadmium merupakan logam berat yang sangat toksik dan cenderung terakumulasi pada hati dan ginjal. Akumulasi tersebut menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional organ serta meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang memicu stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan apoptosis. Selain itu, paparan kadmium menyebabkan penurunan aktivitas enzim antioksidan sehingga memperparah kerusakan biomolekul seperti lipid, protein, dan DNA. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kadal berpotensi dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran logam berat karena mampu mengakumulasi kadmium dalam jaringan tubuh dan menunjukkan respon fisiologis yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Baik, selanjutnya ialah pendahuluan. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan global yang semakin kompleks. Salah satu bentuk pencemaran yang menjadi perhatian itu ialah pencemaran logam berat karena bersifat toksik, persisten, dan sulit terdegradasi. Nah, di antara berbagai logam berat, kadmium atau CD merupakan logam yang sangat berbahaya karena memiliki paruh biologi yang panjang dan dapat mengalami bioakumulasi serta biomagnifikasi dalam rantai makanan. Nah, kadmium ini juga dapat masuk ke lingkungan melalui aktivitas industri, pertambangan, maupun pertanian. Setelah masuk dalam tubuh organisme, kadmium akan didistribusikan melalui peredaran darah dan terakumulasi pada berbagai organ, terutama hati dan ginjal. Nah, jadi hati dan ginjal ini merupakan organ utama yang berperan dalam detoksifikasi dan ekskresi. Oleh karena itu, kedua organ tersebut menjadi target utama toksisitas kadmium. Selain menyebabkan kerusakan organ, kadmium ini juga dapat meningkatkan produksi ROS yang memicu stres oksidatif. Kondisi ini juga menyebabkan kerusakan lipid, protein, dan DNA serta mengganggu sistem antioksidan tubuh. Nah, salah satu kelompok reptil yang rentan terhadap paparan logam berat adalah kadal atau Subordo Lacertilia. Kadal ini memiliki laju metabolisme yang relatif rendah sehingga logam berat lebih mudah terakumulasi di dalam tubuhnya. Namun, penelitian mengenai mekanisme toksisitas kadmium pada kadal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme toksisitas kadmium terhadap fungsi hepatorenal dan aktivitas enzim antioksidan pada kadal melalui studi literatur. Selanjutnya ialah metode penelitian. Dan ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional yang diperoleh melalui database Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, dan ResearchGate. Nah, literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kejelasan metodologi, fasilitas data, serta keterkaitannya dengan mekanisme toksisitas kadmium pada kadal. Nah, proses pengumpulan datanya itu melakukan tahapan. Yang pertama ialah penentuan kata kunci, yang kedua ialah penelusuran literatur, yang ketiga ialah seleksi artikel, dan yang terakhir ialah ekstraksi data. Nah, kata kunci yang digunakan meliputi kadmium toxicity, hepatorenal function, oxidative stress, antioksidan enzim,
dan reptil. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh sebanyak 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses sintesis literatur untuk menemukan hubungan antara paparan kadmium dengan perubahan fungsi hepatorenal dan aktivitas enzim antioksidan pada kadal. Ini ialah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil kajian literatur, kadmium memiliki kecenderungan tinggi untuk terakumulasi pada jaringan kadal, terutama pada hati dan ginjal. Hal ini terjadi karena kedua organ tersebut berfungsi sebagai pusat detoksifikasi dan ekskresi. Selain itu, sifat kadal sebagai organisme ektotermik menyebabkan proses eliminasi logam berat berlangsung lebih lambat, sehingga meningkatkan bioakumulasi. Nah, jadi berdasarkan tabel 1 ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan kadmium berhubungan dengan peningkatan stres oksidatif, kerusakan fungsi hepatorenal, dan aktivasi apoptosis. Nah, pada hati, akumulasi kadmium menyebabkan peningkatan ROS yang memicu degenerasi hepatosit, nekrosis, dan inflamasi jaringan. Kerusakan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan biomarker ALT dan AST yang menunjukkan terganggunya fungsi detoksifikasi hati. Selain hati, ginjal juga menjadi organ yang sangat rentan terhadap akumulasi kadmium. Logam berat ini terakumulasi pada tubulus proksimal sehingga menyebabkan degenerasi sel tubular, fibrosis, dan gangguan filtrasi. Kerusakan ginjal ini ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin dan ureum. Nah, paparan kadmium ini juga berdampak terhadap sistem pertahanan antioksidan. Enzim antioksidan seperti SOD, CAT, dan GPX mengalami penurunan aktivitas sehingga kemampuan sel untuk menetralisir radikal bebas menjadi berkurang. Nah, penurunan aktivitas antioksidan menyebabkan peningkatan ROS yang memperparah kerusakan oksidatif pada berbagai biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Selain itu juga peningkatan ROS menyebabkan pereoksidasi lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar malondialdehid atau MDA. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan membran sel dan mempercepat disfungsi sel. Nah, paparan kadmium ini juga menyebabkan disfungsi mitokondria. Kerusakan mitokondria mengganggu rantai transport elektron sehingga produksi ATP menurun dan pembentukan ROS makin meningkat. Akibatnya, jalur apoptosis atau kematian sel terprogram menjadi aktif dan memperparah kerusakan jaringan pada hati dan ginjal. Nah, selanjutnya ialah gambar 1, yang dimana gambar 1 yang dapat dilihat bahwa paparan kadmium berasal dari air, tanah, dan makanan yang terkontaminasi. Kadmium juga masuk ke tubuh melalui saluran pencernaan, kulit, maupun inhalasi, kemudian didistribusikan melalui sistem peredaran darah. Selanjutnya, terjadi bioakumulasi pada hati dan ginjal sebagai organ utama detoksifikasi dan ekskresi. Akumulasi kadmium ini menyebabkan kerusakan hepatosit pada hati serta kerusakan tubulus proksimal pada ginjal. Nah, jadi kerusakan tersebut memicu peningkatan produksi ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif menyebabkan penurunan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD, CAT, dan GPX serta mengakibatkan kerusakan DNA, protein, dan lipid. Selain itu, ROS juga menyebabkan disfungsi mitokondria yang memperkuat pembentukan ROS dan mengaktifkan apoptosis. Nah, rangkaian mekanisme tersebut akhirnya menyebabkan kerusakan fungsi hepatorenal yang ditandai dengan peningkatan ALT, AST, kreatinin, dan ureum. Selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa paparan kadmium memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap fungsi hepatorenal dan aktivitas enzim antioksidan pada kadal atau subordol lasertilia. Kadmium terakumulasi terutama pada hati dan ginjal, sehingga menyebabkan kerusakan struktural dan gangguan fungsi fisiologis. Kerusakan hati ini ditandai oleh degenerasi hepatosit, nekrosis, inflamasi, serta peningkatan biomarker ALT dan AST. Sementara itu, gangguan ginjal ditandai oleh kerusakan tubulus proksimal, penurunan fungsi filtrasi, serta peningkatan kreatinin dan ureum. Nah, jadi mekanisme toksisitas kadmium ini terjadi melalui peningkatan ROS yang memicu stres oksidatif, penurunan aktivitas enzim antioksidan, disfungsi mitokondria, perioksidasi lipid, dan aktivitas apoptosis. Dengan kemampuan mengakumulasi logam berat
dan menunjukkan respon fisiologi sensitif terhadap pencemaran lingkungan. Kadal berpotensi dimanfaatkan sebagai bioindikator dalam pemantauan kualitas lingkungan yang terkontaminasi logam berat. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.